Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022. Hari ini merupakan hari raya Santo Petrus dan Paulus Rasul, dengan warna liturgi adalah merah. Kuntum pada hari ini mengambil tema meneladani dua rasul utama Yesus Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 34 ayat 2 sampai dengan 9. Bacaan kedua diambil dari kitab 2 Timotius 4 ayat 6 sampai dengan 8 dan ayat 17 sampai dengan 18. Sementara bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 19 dengan bait pengantar Injilnya diambil dari Injil Matius 16 ayat 18. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2020. Dan bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 8 ayat 27 sampai dengan 30 dan Injil Lukas 9 ayat 18 sampai dengan 21. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 19. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik dan bermanfaat, memberikan pencerahan kepada sesama kita. Sebelum dan sesudahnya kami sampaikan terima kasih. Baik, kita lanjutkan renungan pada pagi hari ini, di mana pada hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul. Banyak hal dapat kita teladani dari dua sosok utama gereja kita. Keduanya adalah sosok yang dipanggil Allah Tritunggal Maha Kudus secara khusus untuk tugas pewartaan. Iman dan kegigihan mereka patut diacungi jempol, sehingga banyak martir dan orang kudus yang terinspirasi membela imannya dan menjadi pelaku firman. Kita harus selalu mengakui Allah Tritunggal Maha Kudus, bahkan di hadapan mereka yang menolak Dia. Dari kisah Paulus, kita belajar bahwa masih ada harapan bagi mereka yang hidupnya kurang benar untuk bertobat. Allah Tritunggal Maha Kudus itu adalah Allah yang Maha Rahim, karena selalu membuka tangannya bagi kita yang mau bertobat dan setia hingga akhir hayat, sehingga akan tersedia mahkota kehidupan bagi kita. Dalam bacaan pertama pada hari ini, yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai dengan 11, bisa kita lihat bersama bahwa walau Petrus dalam bahaya maut, tetapi jika Allah Tritunggal Maha Kudus belum mengizinkan, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Hidup dan kematian terjadi atas izinnya. Petrus dikenal sebagai murid yang terus terang dan apa adanya, dan mengungkapkan identitas keilahian Yesus Kristus, di mana ia adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kita bisa lihat dalam Injil Matius 16 ayat 16. Pernyataan iman Petrus menjadi tonggak berdirinya gereja di dunia. Gereja kokoh berdiri karena kita memiliki iman seperti iman Petrus, yaitu engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Maka kalau dikatakan iman kita mempunyai dasarnya pada iman para rasul tersebut, itu berarti iman kita adalah iman yang mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias, Sang Putra Allah yang hidup. Dengan istilah jemaatku pada Injil Matius 16 ayat 18,
Yesus Kristus mau menunjukkan hak kepemilikan atas umatnya. Di atas pengakuan Petrus, Yesus Kristus menjamin bahwa kuasa kegelapan tidak dapat menang dan menaklukkan gerejanya, sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 16 ayat 18. Hari ini kita menjadikan hari penegasan kembali posisi keimanan kita. Apakah kita masih mengakui iman yang sama seperti yang Petrus katakan? Jika kita mengaku sebagai satu gereja, maka dasar pengakuan itu mau tidak mau adalah pengakuan yang sama dengan apa yang diyakini Petrus dan para rasul lainnya. Atau masihkah kita bersandar pada iman yang lain? Semoga melalui teladan Petrus dan Paulus, terutama karena teladan kasih mereka kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, kita dapat terdorong untuk mewartakan kebenarannya, menjadi saksi kebenaran itu sendiri melalui hidup dan kehidupan kita sesuai dengan iman kita, terus mempunyai iman yang sama dengan iman para rasul dan seluruh gereja, di mana semakin mengimani bahwa Engkau adalah Mesias yang menyelamatkan dari dunia, dan mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kita ke dalam kuasa kasih-Nya untuk sepanjang masa. Dan jangan lupa, bagi sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini, dan untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik. Terima kasih, selamat pagi dan salam.